Shalom saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Salam tetap optimis, semangat. Ya, ada jaminan, perlindungan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa sulit ini. Bersama Rock Riverside Community Official, kita menyambung dalam seri konseling perkawinan Kristen, seri yang keempat. Dan topik dari seri yang keempat ini komunikasi keluarga. Kita akan melihat arti komunikasi, prinsip atau dasar komunikasi. Komunikasi yang positif itu bagaimana, negatifnya itu bagaimana, lalu dampak bila gagal berkomunikasi dalam keluarga, dan solusi konflik komunikasi keluarga. Mari kita simak bersama poin-poin singkat, praktis, dan jelas. Arti komunikasi, communicare, seni menyampaikan pesan, rencana, kebutuhan, perasaan, harapan melalui kata-kata, intonasi, tinggi rendah suara, lembut dan kerasnya suara, bahasa tubuh, dan mendengarkan dengan hati, dengan kesadaran diri, saksama, bijak, cermat, dengan sepenuhnya untuk membangun relasi dan solusi kehidupan yang berarti bagi keluarga tentunya. Jadi seni menyampaikan pesan, rencana, kebutuhan, perasaan, harapan melalui kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, dan mendengarkan dengan hati untuk membangun satu relationship yang baik dan solusi kehidupan yang berarti bagi keluarga. Prinsip atau dasar asas komunikasi keluarga itu pada prinsipnya adalah integritas terpuji. Ya. Jadi kesatuan yang harmonis, konsisten ucapan dan tindakan, karakter terpuji dan dapat dipercaya. Jadi saat bapak atau ayah berfungsi, berharga, bertanggung jawab sebagai pemelihara kehidupan, pelindung identitas, pendidik karakter, pelatih kedewasaan, pemotivasi visi ilahi dalam keluarga, pencipta inspirasi bagi istri dan anak-anak, pemberi penghargaan, pengampun dan penyayang. Sementara istri yang bijak, istri yang berintegritas, kata Amsal pasal 31 di ayat yang ke-10 dikatakan betapa berharganya, cakap dan betapa berharganya. Dia multi skill dan berkarakter terpuji. Dia berbuat baik pada suaminya sepanjang umur hidupnya, dapat dipercaya, intim dengan Tuhan, bijak dalam keputusan, menata diri secara terhormat, perhiasan batiniah manusia, roh spirit batiniahnya terpuji dalam karakter, dan secara fisik menata diri dengan terhormat, sopan dan santun begitu ya. Menata rumah, menabur benih, investasi lajang, menata keuangan, lalu dia dikatakan menjadi kepujian bagi suami dan kehormatan bagi anak-anak. Jadi apabila integritas ini solid, kokoh, maka terjadilah satu prinsip dasar komunikasi yang harmonis, ya konsisten, yang terus-menerus bertanggung jawab, dapat dipercaya, berkarakter terpuji. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, sungguh hati suami percaya padanya, pada istrinya. Amsal 31 ayat 11, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Jadi integritas komunikasi itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh suami istri. Komunikasi keluarga sebenarnya berbicara, menyampaikan pesan, harapan, cita-cita, visi ke depan, berbicara kepada dirinya sendiri, satu tubuh seutuhnya. Itu keindahan prinsip dasar komunikasi. Komunikasi yang positif itu bagaimana? Saling keterbukaan,
saling menghargai, menerima pasangan, saling mengasihi. Ya. Yang kedua, saling memahami perbedaan pria dan wanita. Jadi pahamilah perbedaan dengan lapang hati, gaya bahasa, sikap tubuh pasangan, pahamilah hal itu. Ya, seni, intonasi, nadanya. Ya. Pria berkomunikasi dalam satu keputusan pikiran, emosi, dan kemauan tindakan, satu garis lurus. Sementara wanita itu kompleks. Para bapak, ayah, ya, wanita itu berkomunikasi dalam kemajemukan, keputusan kompleks dia. Antara pikiran, nanti ada keputusan untuk emosi, nanti ada keputusan untuk tindakannya bagaimana. Itu kekompleksan wanita. Berpikir bisa untuk satu karier suami, wah dahsyat ya, wow satu promosi, wow ini satu peluang keberhargaan yang berarti untuk diraihnya. Tapi secara keputusan emosi tiba-tiba dia berkata, sayang bagaimana nanti keluarga kita, anak-anak kita, pendidikannya bagaimana? Ya, dalam tindakan penuh pertimbangan A, B, C-nya. Nah, tinggal duduk bersama sharing, step by step, ya, sampai akhirnya ditemukan langkah-langkah keputusan yang ideal, makin mengerucut ini yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Itu komunikasi yang positif ya. Komunikasi positif yang ketiga, saling mendengarkan dengan antusias. Ya, engkau berharga di mata Tuhan dan berharga untuk hidupku. Belajar untuk mendengarkan dengan hati, dengan kesadaran yang penuh. Ya, mendengar dengan telinga sudah banyak bukan, tapi mendengarkan dengan hati seutuhnya. Jadi bisa menyelami sampai ke serat-serat kedalaman emosinya, ya, batinnya, intuisinya. Hindari kesimpulan yang tergesa-gesa, sikap mental yang positif terhadap kegagalan, itu komunikasi yang positif. Ya, tidak terlalu pagi untuk menjudgment, jaga kerahasiaan privasi. Yang keempat, saling melengkapi untuk pencapaian visi. Jadi komunikasi sampai ke sisi-sisi kognitif yang terbaik, komunikasi dari sisi-sisi afektif, cita, rasa, emosi, ya, saling berpadu melengkapi kekayaan, sampai komunikasi hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, hal-hal manusia batiniah kita, hal-hal yang iman, karakter-karakter yang unggul. Itu komunikasi yang positif. Sementara komunikasi yang negatif, saling menyerang, meremehkan, saling menghakimi, menjudgment, interupsi, memotong pembicaraan belum sampai selesai, sampai akhirnya sudah terpotong. Artinya kita belum sampai memahami dengan paham sampai endingnya. Sebenarnya itu baru langkah A, B yang dikatakan, belum sampai pada kesimpulannya, terpotong. Itu komunikasi yang negatif. Sampai akhirnya diam, punya cerita kehidupan tersendiri dan saling berdusta, saling mengeraskan hati, sampai saling membuka rahasia. Ini tidak baik bagi pendidikan anak-anak. Sungguh tidak baik, sebab anak-anak nanti tidak punya standar. Anak-anak bias, ayahku berkata seperti ini, ibuku berprinsip seperti ini. Lalu anak-anak tidak punya standar, norma yang jelas, di mana kebenaran. Dia bertumbuh besar akan sulit mengambil keputusan. Di psikologi pendidikan anak, banyak anak-anak ABG sampai dia tumbuh dewasa di SMU, akan ke fakultas kebingungan, kemana ya hidup saya ini? Ke fakultas apa yang terbaik? Karena di rumah sering chaos, perbedaan pendapat, pandangan-pandangan yang tidak pernah sinkron. Ya. Karena itu dikatakan sebaiknya waktu dalam tanda petik terjadi konflik pembicaraan, konflik komunikasi, sebaiknya tidak di depan anak-anak. Ya. Dampak gagal komunikasi untuk istri akan sulit berbagi emosi.
cenderung jadi dingin, sulit keintiman, bisa sampai menghukum diri, ketidakberhargaan hidup, bisa dia rasa sunyi, hidup ini satu kesepian, dan rasa tidak secure, tidak aman, termasuk tidak aman keberadaan dirinya sebagai istri, sampai akhirnya sulit dibawa otoritas seorang suami. Sementara dampak gagal komunikasi bagi seorang suami bisa sulit memahami diri, seperti bertanya akan identitas dirinya. Sejauh mana ya saya ini sebagai suami ya? Bisa menghukum diri, juga rasa tidak aman dengan dirinya. Di tempat pekerjaan sama, akan ada bias-bias, akan kepribadian yang berdampak negatif. Sulit untuk relationships, membentuk teamwork juga akan mengalami kesulitan, rasa tidak secure, dan sulit keintiman. Solusi konflik komunikasi yang pertama, berdamailah dengan Kristus dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh dalam keluarga, dan bersyukurlah. Berdamailah dengan Kristus dalam hatimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya satu misi besar untuk keluarga, karena keluarga adalah rumah shalom, rumah damai sejahtera Allah. Mencerminkan hubungan suami istri itu Kristus dan jemaat yang melahirkan keturunan ilahi. Ya, rumah kita menjadi rumah untuk shalom, rumah doa, rumah pendidikan karakter di keluarga, bukan? Berdamailah, selesaikanlah. Yang kedua, yang penting sekarang setelah berdamai dengan Allah, berdamailah dengan keluarga dalam sikap. Temukan akar penyebab masalahnya apa. Ya. Duduk bersama, temukan. Tidak melebar, di poin ini akar permasalahan kita. Yang kedua, jangan lari atau mendiamkan masalah. Waktu diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Waktu itu begitu berharga untuk tidak terbuang sia-sia. Jadi pribadi kita yang menyelesaikan di titik-titik mana akar masalah dalam keluarga, duduk bersama, sharing, berbagi. Tidak perlu bertengkar dan berteriak dengan nada-nada keras, kecuali kebakaran saja, saudara. Tidak perlu berteriak, selesaikan dengan bijak, ya. Karena rumah keluarga menjadi rumah doa, rumah pendidikan. Jadi semuanya dalam ruang kaca yang terbuka yang bisa dibaca oleh anak-anak. Mari kita wariskan hal-hal yang berarti, value-value yang berarti, perkataan-perkataan bijak yang berarti. Ya. Yang keempat, belajar mendengarkan dengan hati. Dengar dengan sabar, dengar dengan kesadaran penuh. Oh, dari sudut pandang perspektif ini, cara berpikirnya, sisi emosinya ini, ya, sisi secara iman spiritualnya, oh di sini. Jadi langkah-langkah terbaik apa? Nah, itu berdamai dengan keluarga dalam sikap kita. Lalu rela mengampuni dan minta maaf. Ditemukan ada hal-hal yang keliru, tidak perlu segan ya untuk bicara maaf. Karena itu kondisi-kondisi di titik-titik kritis begitu perlu pengakuan, kejujuran hati itu terhormat, terpuji. Berkatalah, maaf, aku salah di sini. Ya, maaf ya. Ya, dengan sepenuh hati, lalu sama-sama saling mengampuni. Yang keenam, berdoa sehati untuk pemulihan. Saudara-saudara, Tuhan bersama selalu, ya. Selalu ada solusi untuk Anda. Manakala saudara ada pergumulan-pergumulan yang begitu sulit, saudara bisa bercerita. Manakala itu privasi pribadi, saudara bisa kontak nomor 08133 2399913,
untuk kita dapat sharing, berbagi bersama, dan berdoa bersama dalam privasi, ya, ditaruh di kaki Tuhan, dan saudara pasti bisa menjadi pemenang kehidupan. Manakala saudara diberkati, bisa menuliskan komentar ya dalam Rock Riverside Community Center. Saudara tuliskan menjadi berkat di poin-poin apa dan bisa berbagi kepada sahabat-sahabat. Ya, salam tetap semangat, tetap optimis, selalu ada solusi untuk Anda dan masa depan yang terbaik. Cepat pulih, maka cepat pulih juga penyertaan Tuhan atas aspek-aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.